Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjaya Aslina, NIM 2101050014. Program Studi Pendidikan Bahasa Arab semester 5, mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan materi pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Bab 1, konsep administrasi pendidikan. Di antaranya ada administrasi dalam perspektif Islam. Administrasi pendidikan dalam perspektif Islam adalah pengelolaan dan pengaturan segala aspek yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan di sebuah lembaga pendidikan berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam. Administrasi pendidikan dalam perspektif Islam mengintegrasikan ajaran Islam dalam setiap tahap pengelolaan pendidikan, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga pengawasan. Selanjutnya, bagian B, pengertian administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan adalah suatu proses pengelolaan dan pengaturan segala aspek yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan di sebuah institusi atau lembaga pendidikan. Administrasi pendidikan bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang efektif dan efisien serta mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Bagian C, sumber daya administrasi pendidikan. Sumber daya administrasi pendidikan merujuk pada segala hal yang diperlukan dalam pengelolaan dan pengaturan kegiatan pendidikan di sebuah lembaga pendidikan. Bagian D, tujuan administrasi pendidikan. Tujuan administrasi pendidikan adalah untuk mengelola dan mengatur segala aspek yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan di sebuah lembaga pendidikan. Kemudian materi berikutnya, teori-teori administrasi pendidikan. Di antaranya ada teori klasik. Teori klasik administrasi pendidikan merujuk pada pendekatan atau konsep dasar dalam pengelolaan administrasi pendidikan yang dikembangkan oleh para ahli pada masa lampau. Kemudian bagian B, teori hubungan manusiawi. Teori hubungan manusiawi dalam administrasi pendidikan juga dikenal sebagai teori hubungan manusia, menekankan pentingnya hubungan antara individu dalam pengelolaan administrasi pendidikan. Teori ini mengakui bahwa faktor-faktor sosial dan psikologis seperti komunikasi, motivasi, dan kepuasan kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja dan efektivitas organisasi. Materi berikutnya, fungsi dan ruang lingkup administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan memiliki beberapa fungsi penting dalam pengelolaan kegiatan pendidikan di sebuah lembaga pendidikan. Berikut adalah beberapa fungsi administrasi pendidikan, diantaranya ada perencanaan. Administrasi pendidikan bertanggung jawab dalam perencanaan kegiatan pendidikan. Fungsi ini meliputi penetapan tujuan dan sasaran pendidikan, pengembangan kurikulum, penentuan jadwal pelajaran, serta perencanaan kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan profesional guru. Kedua, pengorganisasian. Administrasi pendidikan bertanggung jawab dalam pengorganisasian berbagai aspek kegiatan pendidikan. Fungsi ini meliputi pembagian tugas dan tanggung jawab, pembentukan struktur organisasi, penempatan tenaga kerja, serta pengaturan sarana dan prasarana yang diperlukan. Materi selanjutnya, ruang lingkup administrasi pendidikan. Bagian A, administrasi kesiswaan. Administrasi kesiswaan pendidikan adalah bagian dari administrasi pendidikan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengaturan segala aspek yang berhubungan dengan siswa di sebuah lembaga pendidikan. Administrasi kesiswaan bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, mendukung perkembangan siswa, serta memastikan kesejahteraan dan kesuksesan siswa dalam proses pendidikan. Bagian B, administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum pendidikan adalah bagian dari administrasi pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pengembangan, implementasi, dan evaluasi kurikulum di sebuah lembaga pendidikan. Administrasi kurikulum bertujuan untuk memastikan bahwa kurikulum yang disusun dan dilaksanakan sesuai dengan standar pendidikan, memenuhi kebutuhan siswa, dan mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, bagian C, administrasi sarana prasarana. Administrasi sarana prasarana pendidikan adalah bagian dari administrasi pendidikan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengaturan segala aspek yang terkait dengan fasilitas fisik dan infrastruktur di sebuah lembaga pendidikan. Administrasi sarana prasarana bertujuan untuk memastikan tersedianya fasilitas yang memadai, aman, dan mendukung proses pembelajaran. Bagian D, administrasi humas. Administrasi humas atau hubungan masyarakat pendidikan adalah bagian dari administrasi
administrasi pendidikan yang berkaitan dengan pengelolaan dan komunikasi dan hubungan antara lembaga pendidikan, siswa, orang tua, guru, staf dan masyarakat umum. Administrasi humas pendidikan bertujuan untuk membangun citra positif lembaga pendidikan, memfasilitasi komunikasi yang efektif, serta menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Selanjutnya, bagian E, administrasi personalia. Administrasi personalia pendidikan, juga dikenal sebagai administrasi sumber daya manusia pendidikan, adalah bagian dari administrasi pendidikan yang berkaitan dengan pengelolaan aspek-aspek yang terkait dengan tenaga kerja di sebuah lembaga pendidikan. Administrasi personalia bertujuan untuk memastikan tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas, memenuhi kebutuhan organisasi, dan mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Bagian F, administrasi keuangan sekolah. Manajemen administrasi keuangan sekolah adalah proses pengelolaan dan pengaturan keuangan di sebuah lembaga pendidikan. Tujuannya adalah untuk memastikan pengelolaan keuangan yang efisien, transparan, dan akuntabel guna mendukung kegiatan pendidikan dan pencapaian tujuan sekolah. Kemudian bagian G, administrasi tata laksana. Manajemen administrasi tata laksana pendidikan adalah pendekatan dalam pengelolaan administrasi di lembaga pendidikan yang bertujuan untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan keselarasan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab administratif. Manajemen administratif SDI tata laksana pendidikan melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan pendidikan secara optimal. Bagian H, bagian terakhir, administrasi layanan khusus. Manajemen administrasi layanan khusus pendidikan melibatkan pengelolaan dan koordinasi program pendidikan yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan siswa dengan kebutuhan pendidikan khusus. Tujuannya adalah untuk memberikan pendidikan yang inklusif, merangsang perkembangan siswa, dan memastikan kesetaraan akses terhadap pendidikan. Itulah tadi sedikit penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.